Aku dan Austin hampir saja menjatuhkan kekuasaan penyelundup boneka Roblox palsu ini. Ketika pemimpin geng tiba-tiba jadi waspada dan memerintahkan anggotanya untuk mengunci kami. Pablo, kau salah paham. Kami di sini membuat kesepakatan bisnis. Jangan menipuku dasar tikus kecil yang licik. Kau kira kau bisa menangkapku? Aku ini tak terlihat. Wahahaha. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pizzanya sudah datang, silakan ambil pesananmu. Apa ada di antara kalian yang memesan pizza? Maaf bos, itu saya. Saya kelaparan. Saya mohon boleh saya makan cepat sebelum mengeksekusi ular-ular ini? Sana buka pintu, kau dungu. Kalian, tangan di atas kepala. Pablo lalu sembunyi di balik pintu saat pintunya dibuka dan yang berdiri di sana adalah Jane. Hai, waktunya makan siang. Jane lalu menarik roknya ke atas perlahan, memperlihatkan stockingnya. Sementara para geng itu kebingungan, Austin dengan cepat menahan anggota geng itu sementara Jane membanting pintu ke arah Pablo. Sementara aku, kuinjak kaki orang itu, menyikut wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Phew, hidup yang mulia Ratu Jane. Hai, namaku Naomi, seorang agen khusus dan ini adalah partnerku, Austin dan Jane. Dengan Agustin sebagai pemimpin, kami bertiga berhasil pecahkan kasus tersulit, termasuk yang satu ini. Agustin adalah agen senior yang sangat kuhormati, sementara Jane sebenarnya adik tiriku yang mengesalkan garis miring partnerku. Giliranmu menulis laporan kasus Pablo, jangan paksakan padaku. Kenapa kau selalu coba menghindari tugas? Sama seperti kau juga membuatku melakukan semua cuci piring di rumah sepanjang waktu. Tim, kita mendapat kasus baru. Amy, murid dengan nilai A. Perwakilan sekolah Lawrence High untuk acara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang. Menghilang sejak hari Senin, permintaan mendesak dari orang tua dan sekolah untuk membawa subjek pulang dengan selamat. Tersangka nomor 1, Shirley. Pesaing langsung untuk gelar perwakilan sekolah. Gadis jahat yang menyamar. Jadi, mulai besok kita akan jadi murid di Lawrence High untuk menyelidikinya. Bolehkah aku bergabung grup gadis dan berteman dengan Shirley? Tak ada yang lebih mudah dalam berbagi gosip daripada berbaur dengan para cewek penggosip. Oke, tapi kita juga punya Diane, saudara tiri Amy yang pendiam dan pemalu. Orang tuanya panik dan juga meminta dia untuk diawasi 24 jam seminggu. Jen, bagaimana menurutmu? Aku bisa dekati Diane dan mengawasinya? Bagus. Ingat, tim, jangan bertindak sendiri dalam kondisi apapun. Sekolah Lawrence High, aku datang. Di hari pertama sekolah, dengan penyamaran sempurnaku, dengan percaya diri aku melangkah menuju ruang kelas. Penyamaran cewek jahatku ini dengan cepat menarik perhatian semua orang, termasuk cowok yang satu ini. Hei cantik, biar ku ajak kau berkeliling dan kau bisa tunjukkan padaku jalan menuju hatimu. Marco, jago olahraga di Lawrence High dengan daftar mantan pacar yang sangat panjang. Sementara, Augustine juga mengambil sebagian besar hati para gadis, termasuk Shirley, targetku. Jadi, dengan sengaja aku berjalan melewatinya, memamerkan tas Hermes 3M ku, dan... Hei kau! Yes, ambil umpannya, ikan. Kau sepertinya punya gaya berpakaian yang bagus. Mau gabung grup kami? Tentu, aku Naomi. Tak lama, Jen lewat, tentunya dengan samaran cewek kutu buku pemalu. Tunggu sebentar anak baru, apa kau pinjam pakaian nenekmu untuk sekolah? Iya kan Naomi? Kurasa begitu. Oh, itu juga membuat mataku sakit. Demi Tuhan, siapa yang pakai warna pastel di tahun 2023? Shirley dan rombongannya terkekeh-kekeh sementara Jen menatapku dengan tatapan sinis lalu bergegas pergi. Oh, tolonglah, dia tak harus tersinggung. Seharusnya justru dia berterima kasih padaku karena sekarang dia bisa dengan wajar berteman dengan Diane juga. Sejak itu, aku mulai nongkrong dengan Shirley dan teman-temannya. Mereka suka sekali bergosip yang memang tak ada gunanya. Sampai topik tentang Amy muncul. Apa kalian lihat Amy akhir-akhir ini? Amy? Amy siapa? Amy Hayward, anak yang bersaing denganmu mewakili sekolah. Oh, kontes bodoh itu. Sebenarnya aku tak peduli soal itu. Syukurlah itu sudah berakhir. Aku hanya ikut karena ayahku terus memaksa. Shirley bahkan tak ingat Amy dan juga tak ingin berkompetisi dengannya. Dan sekarang aku tahu, terkadang dia cerewet, tapi sebenarnya cukup berterus terang. Firasatku mengatakan itu bukan dia. Jadi kusampaikan pendapatku mengenai kasus ini di rapat berikutnya. Aku cukup yakin Shirley bersih. Apa? Apa kau bahkan berpikir sebelum bicara? Dia tersangka utama. Ditambah dari apa yang Diane katakan padaku, dia selalu mengganggu siswa lainnya. Iya, tapi itu bukan berarti dia punya niat buruk terhadap Amy. Kau harus berhenti menilai orang terlalu cepat. Permisi? Bagaimana kalau kau berhenti memihak setan-setan itu? Atau kau rasa sulit karena kau juga salah satunya? Cukup. Untuk saat ini, mari kita tunda dulu asumsimu. Kita butuh lebih banyak petunjuk sebelum bertindak apapun. Sial, andai saja aku punya bukti yang kuat. Jen selalu saja menghambat investigasi. Jadi di hari berikutnya, aku pergi mencari Diane sendiri untuk bertanya lebih jauh tentang Amy. Tapi Marco menghentikanku dengan seikat mawar. Mawar itu merah dan violet itu biru, gula itu manis dan begitu juga kamu. Jadilah pacarku, kau mau? Aku masih memikirkan ini saat Austin datang dari kejauhan dan langsung menuju ke mawar itu. Ups, maaf, aku pakai kacamata hitam.
Marco terlihat seperti gunung yang akan meletus sementara Shirley memekik dengan suara yang menggetarkan. Oh, tubuh itu dan keindahan itu. Oh, Tuhan yang agung, tolong ampuni aku. Selama waktu baca bebas, Marco dan pasukannya datang berbaris mendatangi Austin untuk mengajak berkelahi. Tapi Augustin benar-benar mengacuhkan Marco yang makin membuatnya murka. Hei, kau, putar kepala kelapamu dan beranilah menghadapiku. Augustin dengan tenang berdiri, mengembalikan bukunya seolah Marco itu tak terlihat dan datang mengajakku untuk makan siang dengannya. Dia menarikku keluar dari sana, meninggalkan Marco di belakang mendengus seperti babi gila. Rasanya menyenangkan menjalani kehidupan siswa dan mendapati para cowok mengejarmu. Jauhi para remaja laki-laki itu untukku ya. Aku tak paham kenapa. Jangan sampai identitasmu terungkap. Jangan khawatir, dan Marco itu anak kecil, bukan tipeku. Ngomong-ngomong, apakah kau juga ingin merasakan pengalaman tergila-gila yang menggetarkan hati? Kurasa Shirley mengincarmu. Raut di wajahnya sungguh tak ternilai. Siapa sangka kalau agen karismatik ini sebenarnya alergi pada para gadis. Selama olahraga, kulihat Shirley sengaja terpeleset dan jatuh ke arah Agustin, tapi akhirnya berakhir di lantai. Agustin lalu lari menghampiriku untuk minta bantuan saat Marco menghadangnya di tengah jalan. Dia masih menyimpan dendam pada Agustin. Marco mengumumkan perang dodgeball. Oh, anak laki-laki itu tak tahu apa yang dia lakukan. Agustin itu agen terbaik kami. Dia menghindari setiap peluru yang diarahkan padanya, apalagi bola merah biasa ini. Sebagai balasannya, Agustin memberi Marco pukulan yang menjatuhkannya ke tanah. Beruntung baginya, Diane ada di dekatnya dan cukup baik hati untuk membantunya. Tetap saja, Marco tersenyum lebar saat melihatku dan menghampiriku untuk memberiku secari kertas. Maukah kau keluar denganku? Dasar pecundang, dia pasti sudah menaruh hati padamu, Naomi. Rumor mengatakan kalau dia mengajak Amy keluar tapi kemudian dia menghilang. Mungkin gadis malang itu tak bisa menghadapinya. Marco bertemu dengan Amy sebelum dia menghilang. Oh, sekarang dia adalah tersangka utama kami, bukan Shirley. Dengan bersemangat aku melapor Austin soal Marco. Aku punya firasat Marco tahu sesuatu mengenai kasus itu yang mungkin membawa kita ke Amy. Kurasa aku bisa pura-pura kencan dengannya. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dia di belakang ini semua? Kau mungkin akan dapat masalah, Naomi. Tak masalah, dia sepertinya sangat tertarik denganku. Dia meminta Amy keluar dan dia menghilang tepat setelahnya. Siapa tahu apa yang bisa terjadi padamu. Tapi dia satu-satunya petunjuk yang kita punya sekarang. Shirley sudah tak masuk hitungan dan aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri. Kumohon. Dan, ya, waktunya sudah tiba untuk mengakhiri kasus ini. Selama kencan, Marco sangat perhatian, tapi aku sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Amy di hari itu. Jadi, ku dengar kau dan Amy berhubungan sebelumnya. Tidak, kami tak pernah bersama. Bagaimana bisa kau sangat sempurna? Apa kau ini malaikat? Ku dengar sebaliknya, rumor mengatakan kalau kau bahkan pergi keluar dengannya. Mari fokus saja pada kita, bukan begitu? Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Baiklah, kalau kau ngotot ingin tahu. Aku memang mengajaknya keluar, tapi aku tak pernah melihatnya hari itu. Adiknya malah muncul, duduk di meja yang kami pesan dan mengatakan sesuatu kalau Amy tak akan ada untuk sementara waktu. Kukira mereka ingin main-main denganku, jadi aku pergi saja. Diane tahu Amy akan menghilang bahkan sebelum dia raib. Apa Diane ada hubungannya dengan hal ini? Dia mungkin merupakan bagian yang sangat penting yang kami abaikan sejak awal. Aku ke kantor dan melihat Augustin gelisah. Apa kau baik-baik saja? Apa Marco lakukan sesuatu padamu? Aku tak apa. Dan aku punya berita terbesar. Aku lalu cerita ke Augustin dan Jen semuanya dan menyatakan keraguanku terhadap Diane. Kenapa Diane? Dia hanyalah korban yang rentan dan selalu diganggu sepanjang waktu. Dan kau tahu oleh siapa? Shirley. Dia mungkin terlihat rentan, tapi siapa yang tahu seperti apa dia di dalamnya? Dan kau ingat bagaimana dia datang untuk membantu Marco berdiri waktu itu? Sekarang setelah kupikirkan itu, dia sangat mencemaskannya. Dia jelas suka dengan Marco. Ada kemungkinan dia bisa jadi cemburu dengan saudaranya. Hentikan. Tak semua orang itu pencemburu sepertimu. Apa? Tim, ini tak ada gunanya. Untuk saat ini, kita sepakat untuk menjaga Diane tetap dekat. Sekali lagi, tak seorang pun beraksi sendiri. Pencemburu? Lihat saja ku selesaikan kasus ini sebelum dirimu, Jen. Keesokan paginya, kulihat Diane diam-diam melihat Marco bermain basket. Aku bersumpah, Diane pastinya tertarik dengannya dan terlibat dalam hilangnya adiknya. Tapi Agustin tak akan izinkan aku lakukan apapun. Itu membuatku tak punya pilihan lain, yaitu tetap memperhatikan kegiatan Diane. Memang, dia bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Dia menerima telepon secara rutin dan keluar kelas, hanya untuk kembali dengan wajah penuh masalah. Kuputuskan untuk membuntutinya sore itu. Dia tampak sangat mencurigakan dan terus berbalik ke belakang untuk memeriksa apakah ada yang mengikutinya. Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Kami berjalan cukup lama, melewati area ladang yang luas dan terbengkalai, hingga akhirnya dia berhenti di depan rumah kumuh. Ini jelas bukan bangunan untuk tempat tinggal. Seluruh tempat itu terlihat berantakan sekali dan bahkan ada jebakan di mana-mana. Syukurlah sudah kudapatkan sebuah pelatihan di akademi dulu untuk mengenali jebakan-jebakan mematikan ini. Tiba-tiba, kulihat bayangan yang berkelebat berlari tepat di seberang ruangan.
Dengan cepat ku ikuti lalu kulihat ada pintu mengarah ke rubanah yang gelap. Diane atau siapapun yang berada di sini tak akan begitu mudah untuk ditangani. Oh tidak, ini jebakan. Jika kau berani bergerak sedikit pun, tamat kau. Sekarang beritahu aku siapa kau? Apa kau dari diksi mafia yang coba balas dendam padaku? Mafia? Tidak, Anda salah paham. Saya datang untuk periksa saluran listrik bangunan ini. Tolong sabar dulu. Dia bohong lagi, Tuan Gordon. Aku tahu dia rencanakan sesuatu yang tak baik. Bicara sekarang jika kau ingin tetap utuh. Oh, tidak. Seharusnya ku dengarkan Agustin dan tak biarkan adrenalin bodohku mengambil alih. Apa ini akhir dari misiku? Akhir dari hidupku? Tiba-tiba terdapat suara dentuman keras. FBI, jangan kau berani menyentuhnya. Itu Agustin. FBI? Apa? Tidak, apa yang terjadi? Kau bukan bagian dari geng itu? Jen juga ada di sana untukku, dengan cepat mengambil remote bom dan mematikannya. Bom palsu? Apa kau bercanda? Dengan cepat aku keluar dari jebakan dengan selamat. Agen khusus Naomi Cooper, di mana kau sembunyikan Amy? Tidak, kalian salah paham. Tuan Gordon adalah ayah kandung Amy. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Aku menatap Agustin dan Jen, yang sama terkejutnya denganku. Tuan Gordon dulunya bekerja untuk geng itu, tapi dia telah mengubah hidupnya. Itulah kenapa dia kira kau dari geng lamanya yang datang padanya untuk balas dendam. Belum lama ini ia mengidap penyakit serius yang membutuhkan transplantasi ginjal. Dan Amy satu-satunya kerabat yang dia punya. Kau memberitahuku kalau Amy setuju untuk memberinya ginjal? Lalu kenapa di sini dalam kegelapan? Kenapa sembunyi? Karena ibu Amy membenciku dan melarangnya menemuiku, apalagi memberikanku ginjal yang utuh. Tapi Amy adalah putriku yang berhati emas. Meskipun aku tak ingin, dia memaksa memberiku ginjalnya supaya aku bisa tetap hidup. Jika ibu tahu soal ini, ia tak akan pernah setuju. Itulah kenapa Amy harus melarikan diri untuk jalani transplantasi dengan Tuan Gordon. Di mana dia sekarang? Beristirahat di ruangan itu. Jangan khawatir, Tuan Gordon telah merawatnya dengan baik. Sementara aku bawakan makanan dan kebutuhan lain. Dengan cepat ku tendang pintu dan melihat Amy terbaring di tempat tidur. Keributan apa itu, Diane? Apa kau membawakan ayah labu? Aku, Agustin dan Jen melihatnya sekarang. Kita semua salah selama ini. Hari berikutnya kami pergi mencari ibu Amy dan berbicara dengannya. Awalnya dia terkejut, tapi setelah mengetahui semuanya, dia sadar betapa salahnya memisahkan ayah dengan putrinya. Dia sangat tersentuh dengan hati putrinya yang mulia dan setuju mengizinkan Amy datang mengunjungi Tuan Gordon mulai sekarang. Melihat kakak adik itu, membuatku memikirkan saudaraku sendiri. Aku minta maaf. Kami saling berpelukan erat, pada akhirnya kami juga bersaudara. Ya, kasus ditutup. Mari kita adakan perayaan yang meriah, bagaimana? Aku sebenarnya ada kencan sekarang, kenapa tak kau ajak Naomi denganmu? Kemudian dia meninggalkan kami di sana. Jen yang jahil. Aku sangat lega kau baik-baik saja, Naomi. Karena jika terjadi apa-apa denganmu. Ya, Agustin? Jika terjadi apa-apa, aku rela mati untukmu.